Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Setiani dan rekan saya Diandra Alia Revania. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedis, Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Kami ingin membuat video tentang alat inframerah atau biasa kita sebut infrared. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat terlebih dahulu. Jadi, infrared ini adalah alat terapi fisioterapi yang menghasilkan panas dari sinar inframerah. Panas ini akan diserap kulit dan membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri, merelaksasi otot, serta mengurangi kekakuan. Bagian utama pada alat ini terdiri dari lampu infrared, reflektor, soket, stand, saklar, kabel, dan steker. Lampu ini berfungsi sebagai sumber panas, sedangkan reflektornya sendiri berfungsi untuk memfokuskan panas ke area yang akan diterapkan. Penggunaan alat ini biasanya berjarak 40-60 cm dari kulit dengan waktu terapi sekitar 10-15 menit. Selama terapi, pasien harus merasa hangat dan nyaman. Dan jika terlalu panas, terapi harus dihentikan atau jarak lampu harus dijauhkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alat terapi infrared ini. Jadi alat terapi infrared ini merupakan alat fisioterapi yang digunakan untuk memberikan efek panas pada jaringan tubuh. Alat ini itu bekerja dengan memancarkan sinar inframerah ke area tubuh tertentu yang akan diterapi. Sinar inframerah sendiri merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak merah. Sinar ini tidak terlihat jelas oleh mata manusia tetapi dapat dirasakan sebagai panas. Lalu proses terjadinya sinar inframerah ini dimulai ketika alat ini dihubungkan ke sumber listrik dan arus listrik akan mengalir menuju lampu infrared. Di dalam lampunya ini terdapat komponen filamen yang memiliki hambatan listrik. Ketika arus listrik melewati filamen tersebut, filamen akan menjadi panas. Lalu proses perubahan energi listrik menjadi panas ini yang disebut dengan efek Joule. Lalu saat filamen panas, atom dan molekul di dalamnya bergerak semakin cepat, dan gerakan molekul yang semakin cepat ini menyebabkan suhu pada lampu terapi ini meningkat, dan karena suhu filamennya meningkat, lampu kemudian memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Salah satunya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipancarkan kemudian diarahkan ke area tubuh yang akan diterapi. Ketika mengenai kulit, energi inframerah akan diserap oleh jaringan tubuh dan diubah menjadi panas. Panas ini yang kemudian akan dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, merelaksasi otot, mengurangi nyeri, dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Baik, selanjutnya yaitu adalah spesifikasi alat, di mana alat ini adalah alat infrared therapy lamp dengan sumber daya AC 220 sampai 240 volt dengan daya lampu sendiri yaitu 150 watt dengan tipe lampu PAR 38 dengan jenis terapi yaitu terapi panas superficial dengan media terapi yaitu radiasi inframerah atau infrared dengan jarak terapi sekitar 40 sampai 60 cm dari kulit dan durasi terapi sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang main unit atau bagian fisik utama dari alat infrared ini. Yang pertama adalah housing. Housing ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam alat dari luar sekaligus menjadi isolator dari alat ini. Yang kemudian di bagian dalam lampu ini terdapat reflektor, di mana reflektor itu berfungsi untuk mengarahkan cahaya atau memfokuskan cahaya pada satu titik. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol power on dan off untuk menyalakan dan mematikan alat. Kemudian dia memiliki leher, di mana leher ini bisa bergerak 30 derajat untuk memfokuskan sudut penggunaan alat. Dan pada bagian belakang terdapat panel kontrol, di mana panel kontrol ini memiliki mode untuk menggunakan time. Time itu waktu yang ditentukan dengan timer
Kemudian ada juga timer internal yaitu sekitar 12 menit. Dan di sini terdapat mode untuk low, medium, dan high, di mana mode ini berfungsi untuk intensitas dari cahaya infrared yang dikeluarkan dari lampu ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang ada di infrared ini. Yang pertama yaitu lampu infrared sebagai sumber utama panas. Lampu ini memancarkan radiasi inframerah yang digunakan untuk terapi panas pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya ada lensa merah. Lampu yang berwarna merah ini berfungsi untuk memancarkan cahaya sinar inframerah dan melindungi elemen bagian dalam lampu, yaitu filamennya. Selanjutnya ada reflektor lampunya yang bagian mengkilap ini berfungsi untuk memantulkan dan memfokuskan pancaran panas ke area terapi. Lalu ada soket lampunya ini untuk pemasangan si lampu infrarednya. Lalu ada di sini lubang ventilasinya untuk mencegah overheating dari alat. Dan ini yang bagian hitam-hitam ada empatnya ini untuk menahan si lampunya ini atau sebagai pengunci. Lalu ada stem lampu yaitu untuk menopang si alatnya agar stabil. Ada kabel power untuk mengalirkan listrik ke alatnya. Dan ada steker yaitu ujung kabel untuk dimasukkan ke stop kontak yang berfungsi sebagai sumber listrik. Lalu di sini ada warning juga ya, peringatan no covering. Jadi di saat kita melakukan terapi itu kita tidak boleh menutup atau menghalangi si lampu terapinya ini menggunakan kain lap atau apapun, karena bisa menyebabkan overheating pada alat. Lalu yang terakhir di sini ada tanda jarak 0,3 meter, yaitu minimal aman jarak sekitar 0,3 meter dari objek ke yang akan diterapi. Jadi si alatnya ini yang ke si pasien. Selanjutnya di sini ada tombol on off untuk menyalakan dan mematikan alat. Dan di belakangnya itu ada tombol mode, yaitu ada dua mode 12 menit yang sudah diatur dari alatnya sendiri, dan mode on ini kita bisa matikan dan menghidupkan secara manual tergantung kebutuhan si usernya. Dan di sini ada pengaturan intensitas cahayanya, ada 3 yaitu high, medium, sama low. Baik, selanjutnya yaitu maintenance pemeliharaan alat terapi infrared. Yang pertama yaitu untuk pemeriksaan sebelum digunakan, di mana kita harus memastikan permukaannya datar, stabil, dan kering. Periksa juga kondisi kabel listrik, pastikan tidak terkelupas, terjepit, atau terputus. Dan periksa steker, pastikan tidak longgar, retak, atau terbakar. Kemudian, periksa kondisi lampu infrared, pastikan ia tidak retak, pecah, atau longgar. Dan pastikan tombol on dan off berfungsi dengan normal. Pastikan juga alat tidak digunakan di tempat yang basah ataupun lembab. Dan tidak ada kain, plastik, kertas, atau benda lain yang menutupi lampu. Selanjutnya, itu adalah pemeliharaan setelah digunakan. Matikan alat menggunakan tombol power on dan off. Cabut steker dari stop kontak. Diamkan alat sampai lampu dan bagian kepala alat benar-benar dingin. Jangan langsung menyentuh lampu setelah digunakan karena permukaannya masih panas. Bersihkan bagian luar menggunakan kain lembut dan kering. Jangan membersihkan alat menggunakan air. Jangan menyemprotkan cairan pembersih langsung ke alat. Simpan alat di tempat yang kering, aman, dan tidak mudah jatuh. Kemudian ada pemeliharaan harian untuk membersihkan alat dari debu, memastikan lampu dan dalam keadaan bersih dan tidak tertutup, memastikan tombol on off tidak macet, alat dapat menyala dengan normal, dan menyimpan alat di tempat yang aman. Untuk pemeliharaan mingguan, periksa kabel listrik, periksa steker, kestabilan dudukan alat, periksa engsel atau pengatur sudut yang berada di bagian leher atau penyangga pada alat. Kemudian pastikan kandela lampu dapat diarahkan dengan baik.
Periksa lubang ventilasi, periksa apakah panas dapat dihasilkan dengan normal. Kemudian ada pemeliharaan bulanan, periksa kondisi fitting lampu, dudukan tidak longgar, periksa housing agar tidak pecah atau membocorkan arus, uji fungsi tombol, uji fungsi pengaturan intensitas, low, medium, dan high, uji fungsi timer manual, dan timer 12 menit dari alat. Selanjutnya yaitu pengoperasian alat. Pertama kita masukkan steker ke stop kontaknya. Lalu kita pencet tombol on atau off untuk menyalakan alatnya. Lalu pada bagian ini kita bisa menekan mode on ataupun mode 12 menit dan mode intensitas yaitu high, medium, dan low. Medium, low, tergantung kebutuhan yang akan diterapi. Setelah pengoperasian selesai, matikan alat, tekan tombol power, dan cabut steker dari stop kontak. Lalu rapikan kembali kabel dan taruh kembali alat di tempat yang aman. Sekian video penjelasan alat dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.